Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang kami hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para narasumber pada kesempatan ini, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Bapak Encep Sudarwan, dan Profesor Irwan Taufik Ritonga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pak Sekda, para PLT Wali Kota, Bupati, kepala OPD, dan semua hadirin, dan tidak lupa pula Pak Direktur. Pertama-tama kenalkan, saya Pak Gubernur, saya Irwan Taufik Ritonga. Sudah cukup lama saya menemani teman-teman di sini. Perlu saya sampaikan, Pak, mahasiswa saya di sini sudah ada yang menjadi PLT Sleman, Bupati Sleman, kepala BPKAD, kepala BKD, cukup banyak. Jadi saya bangga sekali nih, Pak. Kemudian Pak Sekda itu sejak masih staf saya sudah kenal sampai menjadi Sekda. Jadi nanti kalau misalnya saya ngasih nilai kurang bagus, nanti silahkan marah. Baik, next. Mohon izin berdiri, Pak Gubernur, Pak Wagub. Hal yang ingin kita ketahui sekarang ini adalah apakah pengelolaan aset di Pemda DIY, kita pisahkan, Bu, antara aset organisasi Pemda DIY sama tadi sempat disebut-sebut misalnya Sultan Ground. Nah, Sultan Ground itu kan lain lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pengelolaan aset Pemda DIY telah optimal? Nah, jadi sebelum kita menentukan action plan, maka kita harus tahu dulu posisi ini. Next. Nah, apa itu aset Pemda? Nah, ini yang akan saya sampaikan lingkupnya, karena ketika saya mendapatkan TOR itu, Pak Gubernur, Pak Wagub, teman yang menyampaikan TOR itu di benak aset itu adalah barang. Nah, sementara kalau saya sebagai akuntan, aset itu lebih dari barang. Semua yang ada di sisi aktiva neraca itu adalah aset, gitu ya. Nah, maka nanti yang akan saya paparkan adalah mulai dari kas, persediaan, aset tetap. Kenapa 3, Pak Gubernur, Pak Wagub? Karena saya cuma diberi waktu 5 menit. Sehingga nanti supaya adil, kas 5 menit, persediaan 5 menit, aset tetap 5 menit. Nah, ini saya diberi tugas itu 1 bulan yang lalu, Pak. Sehingga saya harus melakukan mini research selama 1 bulan. Dan cilakanya, ada cilakanya, Pak. Ketika saya membutuhkan data yang paling reliable itu adalah LHPBPK. Nah, sekarang tuh LHPBPK itu belum terbit, yang tahun 2023 secara nasional. Nah, terpaksa saya harus hunting dalam waktu 1 bulan untuk mendapatkan 13 Pemprov yang setara DIY. Nah, kemudian apa itu optimalisasi? Ternyata itu juga menjadi masalah, Pak Gubernur. Karena saya cari dari undang-undang sampai dengan Permendagri, nggak ada istilah what is optimal, gitu, nggak ada gitu. Nah, akhirnya saya research lagi, apa itu optimal? Optimal itu adalah posisi terbaik pada kondisi tertentu. Nah, itu optimal. Optimalisasi berarti itu kata kerja, berarti upaya yang dilakukan untuk mencapai titik optimal. Maka
sebelum kita berbicara apa yang harus kita lakukan untuk mencapai titik optimal, kita harus tahu dulu kita sudah optimal atau belum. Nah, ini akan saya paparkan, Pak Gubernur, Pak Wagub. Next. Nah, next. Nah, untuk menganalisis ini ada satu yang ingin saya samakan dulu, persepsi bahwa tadi Bu Marta sempat bilang bahwa DIY itu adalah Pemprov dengan fiskal yang kapasitas fiskal yang terendah di Jawa. Nah, saya kurang sepakat karena itu ibaratnya membandingkan petinju kelas ringan versus petinju kelas berat. Lah DIY itu cuma 5 kabupaten kota. Misalnya dibandingkan dengan Jawa Timur, ya jelas nggak imbang. Maka saya melakukan riset, sudah publish di Public Money and Management itu Pak Gubernur, itu dengan menggunakan 7 variabel yang mempengaruhi kondisi keuangan, saya menemukan bahwa kalau membandingkan DIY itu tidak bisa kita bandingkan dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat, itu tidak setaranya. Nah, setaranya DIY itu ada 13 Pemprov yang setara, misalnya Bali, Banten, Lampung, Kalsel. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian Pak Gubernur, Pak Wagub, saya research lagi dari undang-undang sampai permen. Apa indikator optimal? Itu juga belum ada, gitu. Mahasiswa saya kebetulan bekerja di Kemenkyu, saya suruh tolong cari indikator optimal itu apa. Nah, itu nggak ada, berarti saya harus bikin indikatornya Pak Gubernur. Nah, jadi nanti kalau misalnya terjadi perdebatan, itu hal yang bagus untuk membuat validitas berpikir. Nah, kemudian saya melakukan pengukuran dan kemudian interpretasi. Nah, inilah hasilnya. Next. Nah, pertama, analisis optimalisasi aset secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan itu berarti artinya mulai dari kas sampai dengan ke bawah. Next. Nah, ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, yang bisa saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara merujuk pada Undang-Undang 17 Pasal 7 ayat 1 bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu kalau disingkat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Sejahtera itu ukurannya HDI, ya HDI itu kan berarti sejahtera otaknya, sejahtera badannya, sejahtera dompetnya, gitu kan, 3 indikator. Maka DIY itu sudah nggak ada lawannya. Kita sudah selesai. Untuk di klasternya ini, ya, kalau dibandingkan dengan DKI kita nomor 2. Tetapi itu enggak babak bahasa Jawanya, ya, nggak imbang, ya, tidak setara. Jadi ini saya dulu diajari Pak Beni istilahnya itu ya, sama kok, tidak setara. Maka kalau dibandingkan dengan setaranya DIY mulai Bali, Banten, Bengkulu dengan 7 variabel tadi, kita itu sudah memang nomor 1. HDI itu ukuran kesejahteraan. Nah, berarti kita kalau berbicara optimalisasi aset DIY itu lagi bukan, kita memang sudah masanya karena sudah berada di posisi teratas, berarti kita sedang berbicara bonusnya. Bonus dari mengelola aset, yaitu bagaimana meningkatkan PAD atau efisiensinya. Next. Nah, ini kalau secara keseluruhan ya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Nah, kalau saya lihat rasionya aset per penduduk. Jadi kan untuk melayani masyarakat kita menggunakan SDM, kita menggunakan aset. Nah, kita lihat di sini aset per penduduknya DIY ya, itu cuma 2,7, tetapi kita nomor 1. Ya kan? Tetapi ada Pemprov yang lain, misalnya Kalsel, asetnya 4,2 ya per penduduk, tetapi dia HDI-nya tidak setinggi DIY. Artinya apa? DIY itu bisa mencapai kesejahteraan dengan biaya yang lebih murah. Artinya secara keseluruhan
kita itu efisien. Nah, ini secara keseluruhan. Tetapi kan tidak boleh berpuas diri dulu. Mari kita lihat yang lebih detailnya tadi. Ini secara keseluruhan. Next. Bagaimana analisis optimalisasi kas? Saya mulai pecah masing-masing. Next. Nah, hasilnya begini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Kalau kita melihat optimalisasi itu ada dua ya Pak, dari efektivitas sama dari efisiensi. Kalau dari efektivitas, itu cara menghitungnya itu adalah pembilangnya itu hasilnya, bawahnya itu volumenya, volume yang dikelola. Nah, jadi kalau di Jogja, di Pemda DIY itu tahun 2023 saja yang kita lihat, itu indeksnya optimalisasi 0,039. Artinya setiap satu rupiah uang yang dikelola itu kita bisa mendapatkan 0,39 sen. 0,0. Apakah kita sudah paling efektif di kelompoknya? Ternyata belum Pak Gubernur. Saya research 13 provinsi itu, ternyata kita lihat di Kepulauan Bangka Belitung 0,0 bisa dia 0,098. Kita cuma bisa 0,039. Kita lihat di Gorontalo. Gorontalo sedikit lebih tinggi. Nah, artinya di sini apa Pak Gubernur? Bahwa kita masih punya potensi untuk mengoptimalkan aset kasnya kita. Nah, hitungan saya itu bisa nambah 37 miliar. Nah, di sini saya lihat dari daftar undangan ada Direktur BPD, mungkin BPD sebagai tempat kas daerah kita, tolong dibantu ya, tolong dibantu Pak Wios gitu untuk mengoptimalkan, karena kita punya benchmark, bubble bisa 0,098, kita di 0,039. Nah, jadi mumpung ada BPD, nanti tolong dipikirkan bagaimana mengoptimalkannya. Next. Apakah pengelolaan kas kita sudah efisien? Nah, ini ternyata belum. Jadi saya research dalam 1 bulan itu saya research Pak Gubernur. 1 bulan tapi diberi waktunya cuma 15 menit. Gitu. Nah, saya research, saya wawancara. Teman-teman bendahara itu kalau amannya kita pegang uang itu berapa supaya layanan tidak terganggu, maka teman-teman menjawab minimal uang yang ada itu untuk keperluan 2 pekan ke depan atau sebanyak-banyaknya 1 bulan ke depan. Nah, oke, kalau begitu saya mengukur rasio efisiensi pengelolaan kas itu dengan kas awal dibagi dengan belanja wajib 1 bulan Pak Gubernur. Nah, belanja wajib itu apa? Semua belanja yang wajib kita keluarkan, misalnya belanja operasional, bayar pokok hutang, dan kalau ada pembentukan dana cadangan. Saya lihat rata-rata 1 bulannya berapa. Nah, sehingga rasionya itu harusnya kalau 2 pekan itu setengah kali, kalau 1 bulan berarti 1 kali, gitu kan? Nah, DIY kita itu uangnya itu Pak Gubernur 1,7 kali. Nah, 1,7 kali itu artinya uang kita di kas daerah di BPD itu bisa mengcover kebutuhan sampai 1,7 kali, 1,7 bulan ke depan. Lah, itu berarti kebanyakan. Orang harusnya cukupnya antisipasinya 1 bulan sekali. Apalagi kan kita sangat percaya dengan pemerintah pusat ya, bahwa akan selalu on time memberikan dana transfer. Maka 1,7 kali itu terlalu banyak. Kalau kita lihat di Bali dia bisa 1 kali. Di Banten dia bisa 0,8 kali. Nah, artinya kita punya potensi. Nah, berapa ini besaran 1,7 kali itu berlebih-lebihannya? Next. Nah, ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan rekan-rekan semuanya, kita itu di DIY saya mengukur kas menganggur. Kas menganggur itu adalah kas awal tahun dikurangi dengan kas maksimum. Kas maksimum tadi belanja wajib untuk 1 bulan ya, itu kita punya kas menganggurnya itu Pak yang tidak terpakai
banyak. Tahun 2023 189 miliar. Lah kok bisa begitu pertanyaannya? Karena penyumbang utama kas menganggur ini adalah silpa. Silpa yang terlalu besar. Loh, kenapa bisa silpa? Oh, karena ada pelampauan pendapatan atau realisasi belanja terlalu kecil. Nah, berarti merembet ke perencanaannya. Begitu. Jadi silpa banyak, kasnya banyak karena apa? Silpa kenapa? Karena ada realisasi pendapatan yang terlalu besar atau belanja yang terlalu kecil. Padahal capaian outputnya fisik tercapai. Oh, berarti ada mismatch di perencanaan. Gitu. Nah, untuk ini semua Pak Gubernur, saya untuk menyampaikan ini sebelumnya saya sudah paparkan juga data ini ke teman-teman keuangan sama Bapeda. Saya sempat diprotes juga. Tapi saya bilang ini monggo datanya dari LHP sama-sama kita cek. Jadi ini insya Allah validitasnya sudah terverifikasi oleh teman-teman BPKAD, tempatnya Mas Uyo sama tempatnya Bu Made. Bahkan tadi Pak, jam 8 saya masih ditelepon Bu Made. Tolong dicek ini bener apa enggak. Mau protes sebenarnya. Karena ada data di Dishub yang dulu pimpinannya adalah Bu Made. Next. Nah, sekarang kita masuk ke analisis yang poin persediaan. Nah, next. Nah, persediaan itu Pak Gubernur untuk mengukur tingkat efisiensinya itu saya menggunakan formula persediaan dibagi dengan belanja barang. Artinya apa? Artinya kalau saya belanja barang 1, kemudian saya pakai 3, saya belanja barang 1, saya pakai 0,3, berarti sisanya 0,7 persediaan. Nah, di DIY itu di tahun 2023 itu 0,52. Artinya beli 1 cuma kepake 0,48. 0,52-nya simpan di gudang. Lah, padahal harusnya berapa? Nah, saya wawancara lagi ke teman-teman pengurus barang. Kita itu harus punya barang berapa untuk melancarkan pelayanan pada masyarakat. Paling tidak jawabannya, paling tidak bisa mengamankan layanan 1 bulan ke depan. Oke, berarti rasionya adalah 1/12. 0,08 maksimum. Lah, kita 0,52 Pak Gubernur. 0,52 berarti kita itu kebanyakan, banyak sekali. Harusnya 0,08 maksimum, kita 0,52. Nah di sini kita, ya ini tadi, ada beberapa provinsi yang lebih efisien dibanding kita. Nah 0,52 tadi, kalau dilihat sebaran di OPD-nya, next. Nah ini Pak Gubernur, persediaan berlebihannya itu tadi. Jika rasionya lebih dari 0,08. Nah, enggak apa-apa ya Bapak dan Ibu Kepala OPD ya, enggak apa-apa ya. Lah, misalnya, jadi persediaan berlebihan itu saya menghitungnya adalah jumlah persediaan di akhir tahun saya kurangi dengan 0,08 yang seharusnya itu. Nah, jadi Dinas Pendidikan Pak Didi ada Dinas Kesehatan. Ini Pak banyak Pak. Jadi kalau ini di total, di total itu kita itu persediaan berlebihannya di tahun 2023 itu 60 M. Lah, kemudian kan saya berpikir Pak, lah di satu sisi kita berpikir bagaimana mendapatkan pendapatan, kemudian dibelanjakan menjadi persediaannya nganggur 60 M. Artinya kan tidak ada pelayanan. Nah, sehingga optimalisasi aset itu kita extend pengertiannya bahwa itu tidak hanya menambah PAD, tetapi juga efisiensi, begitu. Nah, ini nanti yang perlu tindak lanjut ke depan. Nah, salah satunya kenapa Pak Gubernur, Pak Wagub, persediaan demikian banyak itu karena
realisasi belanja barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena ada anggarannya. Karena di DPA itu sudah ada anggarannya, maka untuk meninggikan tingkat serapan, maka dibeli. Padahal belum tentu butuh. Nah, kemudian salah satunya lagi adalah ketika nyusun RKA, ketika belanja barang itu belum atau masih sedikit penggunaan informasi persediaan yang ada di neraca. Nanti OPPD bilang, loh saya kan misalnya mau bikin APBD tahun 2025 disusunnya sekarang misalnya. Loh sekarang kan saya belum bikin neraca tahun 2024. Kan saya nggak tahu berapa persediaan di neraca. Maka itulah tantangan untuk Pak Wios untuk membuat nanti neraca estimasian supaya nanti misalnya di neraca estimasian itu tercantum persediaannya 4, terus waktu di DES dibutuhkan 10, maka saya beri anggaran 6. Gitu nanti kabit anggarannya memberikan 6. Yang sekarang ini kan cuma dianggarkan sesuai dengan permintaannya, tetapi belum dilihat yang sudah ada berapa. 60 miliar. Next. Nah, sekarang ini masuk optimalisasi aset tetap. Berapa menit lagi Bu Marta? Udah habis. Ini riset 1 bulan loh. Nah, ini Pak Gubernur, ini adalah potret optimalisasi dari aset tetap kita. Jadi, kalau kita lihat hasilnya itu kalau di laporan keuangan tuh tampak pada retribusi pemakaian kekayaan daerah dan total pendapatan BMD yang dipisahkan. Nah, kita dari 2021 ke 2023 itu ada peningkatan 0,027, kalau per 30 September itu masih 0,013. Nah, ini saya berharap 0,013 ini karena memang belum tercatat saja. Ya. Maknanya apa? Next. Nah, kalau untuk aset tetap ini kita juara, Pak Gubernur. Dibanding Pemprov setara lainnya, kita itu mampu mengkonversi setiap aset tetap yang kita miliki itu 0,027. Kita juara kalau untuk ini. Kita juara. Nomor 2 di Bali. Ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah 0,027 ini sudah mentok begitu? Nah, kemudian saya melakukan metani lagi. Next. Nah, ini saya petani Pak Gubernur, Pak Wagub. Saya melihat, ini karena hari Jumat ini saya diprotes sama Bu Made, Pak Gubernur. Pak, jangan terlalu umum yang seperti itu. Ya, tolong lihat per OPD itu mana yang belum optimal. Oh baik Bu. Makanya cuma 3. Makanya cuma 3 provinsi yang bisa saya dapat, Pak. Nah, kita lihat di sini, misalnya saya bandingkan 3 OPD yang paling memungkinkan optimalisasi asetnya, itu ya. Nah, kalau kita lihat BPKAD, nah BPKAD DIY itu sudah juara. Nah, sudah juara. Artinya dari aset yang dikelolanya itu mampu menghasilkan 12M atau 0,018. Artinya aset yang dititipkan ke BPKAD itu mampu mendapatkan 0,18 rupiah. Nah, kita lebih bagus daripada Banten. Nah, kalau di Dishub, ini tadi yang diprotes sama Bu Made, Pak. Bu Made bilang, Pak, itu Dishub penghasilannya terlalu kecil, DIY. Oh, bukan Bu, ini tahun 2023. Terus ini hasil dari optimalisasinya, bukan yang berkaitan dengan TUSI, tetapi ekstra TUSI. Nah, di sini contohnya Pak Gubernur bahwa setelah kita lihat, secara umum kita juara, tetapi begitu kita breakdown ke masing-masing OPD, tampak di sini bahwa kita di sub DIY, nah di sini masih kalah efektif dibanding dengan di Kalsel. Karena di Kalsel bisa dapat 0,05, kita masih 0,03. Nah, sudah teridentifikasi ini, nanti mungkin Pak Ladishub bisa mungkin studi banding gitu ya ke Banjarmasin. Nah, kalau untuk Dispora, Dispora tadi kalau tadi Pak Didi saya senggol sedikit persediaannya kebanyakan. Kalau untuk Dispora kita juara sekali nih Pak, 0,0
kalau dibandingkan dengan Kalsel gitu. Nah, di Banten bahkan malah tidak ada pendapatannya gitu ya, 0 rupiah. Next. Nah, ini tadi berbicara efektivitas, masih ada ruang lagi? Ada, Pak Gubernur. Dari 30 OPD di DIY itu baru 18 atau 19 yang menjadi kontributor terhadap optimalisasi aset. Nah, itu pun sudah paling tinggi dibanding dengan Pemprov yang lain. Pemprov yang lain cuma paling tinggi Bali. Memang saingan kita cuma Bali, Pak, tapi kita selalu menang. Kalau lihat di indikatornya itu. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, 60% ini menurut saya juga masih kurang. Harusnya nanti 12 OPD ini nanti kita pisahkan, nanti OPD yang benar-benar memang tidak bisa dioptimalkan, berarti tinggal sisanya begitu. Nah, kenapa masih banyak? Nah, ada satu paradigma tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Encep bahwa ketika ada seorang kepala OPD, dia menjadi kepala OPD dikatakan sebagai dinas penghabis, itu mikirnya ya cuma menghabis. Kalau tidak diberi julukan dinas atau OPD penghasil, itu mungkin dia masih mencari. Tapi begitu dikatakan, saya kan OPD penghabis. Nah, ini paradigma ini yang harus kita ubah, bahwa memang tusinya adalah melayani. Itu di aspek penggunaan. Tetapi kepala OPD dinas penghabis itu juga harus punya entrepreneurship, yaitu melakukan pemanfaatan aset. Next. Nah, untuk efisiensi aset tetap, tadi berbicara efektivitas. Nah, ini untuk efisiensi aset tetap di DIY itu nyuwun sewu saya belum bisa mengukurnya, Pak Gubernur. Kenapa? Karena kita belum ada instrumen yang namanya standar kebutuhan barang. Jadi misalnya ya itu di pusat ya istilahnya, Pak. Nah, jadi misalnya teman-teman di bidang aset itu ketika bertanya kepada kepala OPD, wahai kepala OPD, adakah aset Bapak dan Ibu yang tidak kepakai? Maka jawabannya semuanya dipakai, begitu Pak. Semuanya dipakai. Karena ini saya beri informannya A1, Pak. A1. Saya wawancara. Sudah ada upaya untuk mengidentifikasikan idle aset, tetapi kepala OPD mengatakan semuanya terpakai. Nah, kepala BPKAD nggak bisa apa-apa. Kalau sudah kepala OPD mengatakan terpakai semua. Nah, saran saya nanti adalah kita membuat satu instrumen yang mengukur efisiensi tadi. Misalnya, satu printer melayani 10 PC, 10 komputer. Sehingga misalnya kalau ada komputer 30 di suatu OPD, maka printernya cukup 3. Nah, kita perlu instrumen-instrumen ini. Kalau dia punya printer lebih dari 3, maka yang kelebihannya itu diambil, dioptimalkan ke tempat lain. Tidak selalu diberikan sebagai belanja modal. Nah, itu kita belum punya, Pak Gubernur. Next. Nah, next. Nah, ini kesimpulannya, kita masih punya peluang, kurang lebih di catatan saya yang riset sekilas saja itu paling tidak kita bisa dapat 97 miliar. Jadi kalau saya ditanya kira-kira optimalisasi aset DIY saat ini itu 37 dari optimalisasi kas, 60 miliar dari efisiensi persediaan. Nah, tadi yang belum bisa terhitung tadi aset tetap. Artinya bisa lebih, ini minimal. Nah, kemudian tadi kita mulai harus mengkampanyekan bergeser dari aset administrator menjadi aset manajer. Jadi tidak hanya sekedar saya mengelola aset, yang penting tidak ada temuan, tetapi sekarang harus bergerak lebih tinggi. Saya mengelola aset, tertib, tidak ada temuan, tetapi menghasilkan. Nah, demikian dari saya. Saya mohon maaf jika ada pilihan-pilihan kata yang tidak pas, tidak ada perilaku yang tidak pas. Tapi insya Allah ini semua saya laporkan demi kebaikan Pemda DIY. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama sesi paparan dan juga diskusi
yang dipandu oleh moderator kita Ibu Marta Sasongko. Terima kasih dengan tema optimalisasi aset daerah istimewa Yogyakarta sebagai potensi sumber pendapatan asli daerah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus menyampaikan arahan berkenan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk dapat memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD DIY, para Bupati, Wali Kota, sedaerah Istimewa Yogyakarta, para anggota DPD, para anggota Projo, Bapak Sekretaris Daerah, dan khususnya Profesor Irwan Taufik Ritonga, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal di wilayah DIY, para Kepala OPD, PA, KPA, Pemda DIY, dan para peserta rapat koordinasi pengendalian triwulan ketiga tahun 2024. Bapak Direktur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Rapat koordinasi pengendalian triwulan ketiga tahun 2024 mengusung tema optimalisasi aset DIY sebagai potensi sumber pendapatan asli daerah. Saya kemukakan sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran bersama terkait potensi strategis aset pemerintah daerah berupa barang milik daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance dan kepublikan. Pengelolaan barang milik daerah yang optimal, efektif dan efisien akan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah untuk melayani publik dengan alokasi belanja yang berkualitas. Merujuk LKPJ tahun 2023, Pemda DIY mengelola 3,9 juta barang milik daerah dengan nilai dalam neraca 13,2 triliun rupiah, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Dengan kondisi peta kapasitas fiskal daerah DIY pada tahun 2023 dalam kategori rendah, maka potensi barang milik daerah perlu dioptimalkan untuk mengisi ruang-ruang pendapatan selain pajak daerah yang selama ini mendominasi proporsi pendapatan asli daerah. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Dalam berbagai kesempatan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia senantiasa mengingatkan kepada kementerian lembaga untuk merencanakan optimalisasi penggunaan aset baik berupa fisik maupun SDM sejak proses penyusunan perencanaan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan uang negara. Bagaimanapun, membiarkan aset-aset pemerintah yang idle
atau tidak digunakan dengan baik akan mencederai penggunaan uang negara yang berasal dari pajak yang telah dibayarkan rakyat. Nirfungsi aset memang sudah seharusnya disikapi sebagai sebuah otokritik. Situasi nirfungsi aset pada umumnya menjadi fenomena di negara berkembang, di mana masyarakat telah bekerja keras dan membayar pajak, namun kontribusinya itu sebatas untuk kegiatan pemeliharaan aset, sementara asetnya malah idle, tidak produktif, dan belum menghasilkan manfaat signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset fisik yang kurang optimal di beberapa negara berkembang seringkali disebabkan oleh keterbatasan keuangan dan manajemen yang kurang baik, sehingga aset dibiarkan tidak produktif tanpa pemeliharaan yang memadai. Untuk itu, kita perlu mulai beradaptasi dengan cara berpikir negara maju, di mana aset dan uang negara yang diinvestasikan dapat bekerja keras untuk menghasilkan imbal hasil tinggi kepada pemerintah sekaligus memberikan kemanfaatan publik. Pemanfaatan aset daerah yang optimal sebagai sasaran strategis perlu diwujudkan dengan inovasi, terobosan-terobosan yang solutif dan entrepreneurial, di mana setiap perangkat daerah saya harapkan memiliki awareness terhadap keberadaan aset, tidak hanya sekedar menginventarisir, tetapi juga berani mengambil keputusan atas aset yang dikelola agar tidak idle atau belum termanfaatkan optimal untuk pelayanan publik. Apabila diperlukan, perangkat daerah dapat segera meredesain proses bisnis layanan dan mengembangkan strategi saling silang dengan melakukan kerjasama kolektif kolegial dengan BUMD, swasta, dengan cermat, dan konsep pemberdayaan aset yang lebih matang. Yang tidak kalah penting, pemberdayaan aset di perangkat daerah juga harus ditindaklanjuti dengan payung regulasi agar upaya ini tetap berjalan dengan prinsip-prinsip good governance. Sehingga dapat disimpulkan, dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, kita semua perlu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dengan pemberdayaan aset. Dan memang di tengah dinamika global yang kian tak tentu, kita tidak bisa sekedar menjalankan pemerintahan selayaknya mindset business as usual atau nyambut damel kados adate. Para pejabat, Bupati, Wali Kota, Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, berkenangan dengan tema Rakorda Triwulan ketiga 2024, generasi Z dan masa depan ketenaga kerjaan DIY, saya harapkan adanya tindak lanjut nyata. Follow up perlu dilakukan penguatan kelembagaan. Tim koordinasi daerah vokasi, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, sebagai sarana akselerasi pembangunan ketenagakerjaan, terutama untuk mengantisipasi pengangguran dari kalangan masyarakat Gen Z. Untuk itu, saya harapkan kabupaten kota di DIY untuk segera membentuk TKDV di daerahnya,
menyusun strategi daerah pendidikan dan pelatihan vokasi di kabupaten kota, serta bekerjasama berkolaborasi dengan Pemda DIY, Kadin, Apindo, dan perguruan tinggi. Selain itu, saya harapkan Bapak Ibu para Bupati Wali Kota dapat memantau, mencermati, dan menindaklanjuti dinamika inflasi deflasi, fenomena ketenagakerjaan serta terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, saya harapkan ASN, lurah, perangkat desa, dan pekerja sektor publik untuk senantiasa menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak bulan November mendatang. Saya mengapresiasi langkah awal melalui deklarasi pemilihan umum damai dengan tajuknya Jogja Nyawiji Awasi Pemilihan 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu DIY pada 11 Oktober lalu sebagai langkah strategis mempertahankan netralitas dan menjaga kondusivitas. Untuk itu saya harapkan kita bersama di DIY dapat mempertahankan budaya demokrasi seiring prestasi nasional sebagai daerah yang memiliki nilai pelanggaran terendah serta memiliki stabilitas keamanan yang baik. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, berkaitan dengan capaian kinerja perangkat daerah, perlu saya sampaikan apresiasi atas kinerja OPD sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 yang telah mencapai rata predikat baik. Berkenaan dengan penilaian kinerja OPD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, apresiasi diberikan kepada pengguna anggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan predikat baik. Pengguna anggaran dengan capaian nilai kinerja terendah. Dinas Kebudayaan dengan predikat baik. Kuasa pengguna anggaran dengan capaian nilai kinerja tertinggi. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi dengan predikat sangat baik. Kuasa pengguna anggaran dengan capaian nilai kinerja terendah. Taman Budaya Yogyakarta dengan predikat baik. Atas capaian tersebut, saya ucapkan selamat kepada perangkat daerah yang mencapai kinerja tertinggi. Bagi OPD, PA, dan KPA yang masih berada di bawah, untuk menguatkan pengendalian internal, terus bersemangat belajar, dan mengoptimalkan kinerja tim agar ke depan dapat mencapai level yang lebih baik lagi. Untuk menjadi perhatian bersama bahwa penilaian kinerja ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang telah melembaga dan menjadi tradisi birokrasi di Pemda DIY. Alhamdulillah Pemda DIY kembali memperoleh apresiasi sebagai provinsi terbaik dalam implementasi SAKIP dengan predikat AA. Selama 7 tahun berturut-turut. Prestasi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Tentu rapat koordinasi pengendalian triwulan 3 tahun 2024 merupakan bagian dari upaya tersebut. Saya harapkan kabupaten kota di DIY dapat turut meningkatkan capaian implementasi SAKIP
serta segera mengimplementasikannya sampai dengan tingkat kalurahan sebagai bagian dari reformasi kalurahan. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama Pemda DIY saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Prof. Irwan Ritonga atas kehadiran serta kontribusi pemikiran dan inspirasinya yang luar biasa, khususnya dalam upaya optimalisasi aset daerah. Langkah ini adalah pijakan penting menuju kemandirian fiskal dan pengembangan kapasitas belanja publik yang tidak hanya bertujuan membangun kemaslahatan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Rakorda ini juga merupakan momentum yang lebih dari sekedar rapat teknis. Ia adalah sebuah proses transformasi di mana kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, didorong untuk melangkah bersama dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Dalam semangat falsafah moral Sugeng Tias Yen Den Hito, kita hendaknya terus membuka diri terhadap saran dan masukan yang membangun agar DIY terus berkembang dan maju. Diiringi tekad yang tak tergoyahkan kerja keras, ketelatenan, dan kesabaran, kita percaya bahwa siapa yang menanam kebaikan hari ini akan memanen keberhasilan di masa depan. Yang nandur ngunduh, yang telaten panen. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan 3 tahun 2024 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.